telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Allah mengingatkan dalam 3 ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, itu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah ingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarril umuri muhdatsatuha, dan perbuatan yang buruk dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan dalam agama. Wa inna bid'atin dhalalah. Perbuatan baru bisa membawa pelakunya pada kekeliruan, dan kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini kita akan membahas salah satu yang menjadi ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Kedermawanannya sulit sekali untuk bisa dibayangkan, karena beliau sangat mencintai pemberian, bahkan mendahului orang lain daripada diri beliau sendiri. Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan, di mana bulan yang memang dijadikan oleh Nabi SAW justru pelatihan buat diri beliau sendiri sekaligus buat umatnya, agar kita bisa mendapatkan predikat kedermawanan itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan orang Arab kalau sudah menggunakan bahasa atau kata-kata jud, artinya orang yang dermawan di atas batas rata-rata, tidak pernah menolak orang yang minta, dan selalu memberikan yang terbaik, bahkan mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi, lebih luar biasa lagi dalam berbagi dengan orang lain justru pada bulan Ramadan. Dan kita sekarang momentumnya di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, pada saat itu Jibril sering kali menemui Nabi SAW. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan Jibril sering kali mendatangi Nabi SAW di Ramadan di setiap malam-malamnya untuk mengajarkannya Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, bahkan melebihi cepatnya hembusan angin. Riwayat inilah yang akan menjadi tolok ukur bahasan kita, saudaraku seiman, pada khutbah ini. Bagaimana kita meraih predikat kedermawanan dari bulan Ramadan. Bagaimana kita keluar nanti dari Ramadan menjadi orang yang dermawan dan menyerupai suri tauladan kita. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari Muslim juga,
Dikatakan dari hadis yang masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asyja'un nasi wa ajwadun nas. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemberani sekaligus juga orang yang paling dermawan. Dan tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim bagaimana memang sifat kedermawanan dan suka memberi justru sifat sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat suka memberi hamba-hambanya tanpa ada batas. Oksigen yang kita hirup tanpa batas, air yang kita gunakan, bahkan dari semenjak kita lahir sampai sekarang, kalau mau dihitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu menilainya dengan harta manusia. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan mampu karena dermawannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah ta'ala jawadun yuhibbul jud. Allah itu sangat dermawan dan suka juga dengan sifat kedermawanan dan juga menyukai orang-orang yang dermawan. Wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakruhu safsafaha. Dan dia sangat menyukai akhlak-akhlak yang baik dan membenci akhlak-akhlak yang buruk. Lebih dalam kita akan membahas masalah kedermawanan, sedekah, suka berbagi, makanan, pakaian, apa saja yang kira-kira kita bisa berikan kepada orang lain. Bahkan sampai pada tingkat ilmu, ide, saran, semua itu juga masuk dalam bahasan masalah kedermawanan. Kita coba dengarkan bagaimana para salafus saleh melihat kedermawanan dan sedekah itu sendiri. Dan ini bulan Ramadan, bulan pelatihan untuk itu. Disebutkan dari riwayat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya amal-amal saleh itu saling berbangga-bangga. Dan sedekah akan berkata pada amal-amal saleh yang lain, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Dinukil juga dari perkataan Abdul Aziz bin Umair rahimahullah, seorang salaf yang masyhur. Dia mengatakan solat itu akan menyampaikan kamu setengah perjalanan. Sementara puasa akan menyampaikan dirimu ke pintu sang Raja Allah. Dan sedekah itu akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang Raja. Jadi para salafus soleh tidak memandang sebelah mata masalah sedekah dan kedermawanan. Tapi mereka memandang justru ini amal yang paling baik. Amal yang bisa justru membantu dan menyempurnakan amal-amal yang lain. Begitu juga Ibnu Abil Ja'd berkata rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar bisa menghilangkan 70 pintu keburukan. Berapa banyak musibah, bala terselamatkan orang tidak tertimpa justru karena sedekahnya. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadikan sedekah sebagai penyebab doanya diterima. Dalam sebuah athar dikatakan beliau berkata, kalau ada hajat-hajatku kepada Allah yang belum aku terima jawabannya, maka aku sengaja keluar bersedekah dengan harapan sedekah itu menjadi penyebab daripada doa-doaku diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Mu'ad rahimahullah juga berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang bisa mengimbangi gunung dunia dari sisi balasan pahalanya seperti sedekah. Lalu kita lihat sekarang bagaimana pandangan para salaf, para sahabat, para tabi'in dalam sedekah itu. Kalau selama ini ada di antara kita, semoga saja tidak, tapi di antara kita misalnya persepsinya masih sama dengan orang kapitalis. Kapitalis itu berprinsip menabung adalah pangkal kaya. Sementara dalam agama kita, dalam Al-Quran dan Sunnah, justru sedekah pangkal kaya. Kira-kira saudaraku seiman, apakah akan ketemu konsep ini? Kalau yang satu menabung baru kaya, yang satu mengatakan sedekah baru kaya. 100% tidak akan pernah ketemu. Karena orang kalau berprinsip seperti kapitalis, taunya cuma menabung aja terus, tidak mau memberi pada orang lain, maka tentu dia tidak akan sedekah. Mustahil dia akan sedekah. Bahkan kita akan temukan orang-orang prinsip kapitalis ini pelit pada istrinya sendiri, pada suaminya, pada anaknya, bahkan pada dirinya sendiri. Kita akan temukan sulit sekali dia untuk mengganti pakaian baru, atau dia menggunakan kendaraan yang layak buat dia, atau dia beli tempat tinggal yang layak buat dia, walaupun tidak harus mubadzir. Tetapi Nabi SAW mengatakan kebahagiaan itu justru ada di 4. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang nyaman, dan yang keempat adalah tetangga yang baik. Ini semua sangat berhubungan dengan kualitas kehidupan kita. Ada orang subhanallah dia pelit dengan dirinya, maka dia pelit juga dengan istrinya, dengan anaknya, dengan segala macam. Bagaimana kita bisa meraih loyalitas orang lain tanpa royalitas? Mustahil. Kalau kita ingin istri lebih cinta, lebih sayang, lebih patuh, anak-anak juga begitu, semuanya dari atasan ke bawahan juga, teman dengan temannya, tidak bisa kalau kita ingin loyalitas mereka muncul tanpa royalitas dari kita. Dan royalitas adalah sedekah. Bagaimana kita berbuat baik pada orang.
Lihat bagaimana para salaf memandang masalah sedekah ini. Asy-Syu'bi, salah satu ulama rahimahullah di kalangan dulu berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah tersebut, maka sungguh dia telah membatalkan sedekahnya itu. Jadi dalam pandangan Asy-Syu'bi rahimahullah, kalau anda mau tahu Syu'bi bisa di searching di Google, nanti akan tahu ini ulama salaf, ulama besar di masa itu. Beliau mengatakan justru seseorang itu pada saat mau sedekah, dia harus tanamkan dalam dirinya kalau dia lebih butuh dengan pahalanya daripada orang miskin yang akan menerima sedekah tersebut. Kita harus memahami, mengubah persepsi kita. Kalau selama ini kenapa lewat di lampu merah kita masih membuka jendela sedikit dan tidak mau memandang si fakir, bahkan kita memberikan uang yang paling kecil yang kita miliki. Karena kita pikir dia yang butuh. Kenapa selama ini kalau ada kerabat yang minta bantuan, atau mungkin istri bapak-bapak sekalian membutuhkan sesuatu, anda sebenarnya punya kemampuan tapi anda masih mengatakan sudahlah saya nggak usah penuhin semua kebutuhannya. Padahal sebenarnya itu adalah sedekah yang paling afdal. Kenapa kita tidak jadikan diri kita sebagai orang yang dermawan? Semuanya iya. Karena royalitas mendatangkan loyalitas seseorang. Maka pasti akan datang perhatian ekstra, pelayanan lebih ekstra justru karena kita baik dan kita ya melayani. Ada kejadian di masa Nabi SAW dalam riwayat yang sahih. Ada satu suku dari Madinah, kepala sukunya meninggal dunia. Lalu mereka sepakatlah dipilih satu kepala suku baru. Pada saat dipilih kepala suku baru ini, saudaraku seiman, Nabi SAW tanya kepada anggota-anggota suku itu, bagaimana kepala suku, siapa kepala suku kalian yang baru? Mereka sebutkan namanya, si Fulan. Lalu Nabi SAW tanya, bagaimana orangnya? Maka anggota suku itu mengatakan, orangnya berwibawa, orangnya tampan, orangnya pintar, tapi sayangnya pelit. Tidak mau berbagi. Dia tidak mau berbagi dengan orang-orang yang di bawah pimpinan dia. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada bakhil atau pelit itu? Berarti lawan daripada kedermawanan. Begitu juga Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah, seorang juga tabi'in yang sangat masyhur. Beliau mengatakan barang siapa yang telah mengambil dariku sebuah sedekah. Misalnya dia memberikan kepada fakir miskin, dia berikan kepada istri, berikan pada anak, siapa saja yang dia berikan pemberian dia, apapun sifatnya, maka hak dirinya ya, atas diriku lebih besar daripada hak diri itu atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Kalau seandainya kata Al-Laits rahimahullah, ini prinsip dasar kaum salaf dulu dalam sedekah dan kedermawanan. Kalau saya berikan pada seseorang, orang miskin atau bukan orang miskin, yang saya berikan hadiah ataupun sedekah saya, dan dia mau terima, dia lebih pantas saya muliakan, lebih pantas saya hormatin daripada dia menghormati saya. Kenapa? Karena dia telah menerima apa yang saya sedekahkan di jalan Allah. Coba lihat saudaraku Siman bagaimana mereka menanamkan prinsip dasar agar menjadi orang yang dermawan. Mereka tidak lagi melihat bahwasanya orang yang minta yang butuh, tapi mereka yang butuh terhadap pahala sedekahnya. Kita dalam Islam tidak dianjurkan melihat siapa yang menerima, tapi apa yang kita keluarkan. Karena target kita adalah sedekahnya, bukan target orang itu. Mau orang yang sama atau orang yang berbeda tidak penting bagi kita. Yang penting saya bisa bersedekah. Kira-kira bedanya apa saudaraku seiman? Orang yang sama dengan orang yang beda kalau minta. Tidak ada bedanya. Kalau kita esensinya adalah sedekahnya. Masalahnya kadang-kadang syaitan menggoda kita seakan-akan mengiyakan bisikan dia, kok orang ini lagi, kok orang ini lagi. Kalau orang yang itu memang kenapa? Tidak penting bagi kita. Orang gila pun pada saat mereka menerima sedekah kita, tetap Allah catat sebagai sebuah pahala, walaupun dia tidak tahu nilainya. Makanya dalam sebuah kisah yang nyata, Ar-Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan keimanannya. Setiap kali orang di wilayah Irak dulu merasa imannya lemah, selalu datang ke Ar-Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Teman-teman bisa searching di Google nanti Ar-Rabi' ibn Hutsaim. Orang ini sangat luar biasa. Satu waktu dia lagi makan, ya, dihidangkan makan oleh istrinya, dan istrinya membuatkan makanan yang mewah dan mahal pada saat itu, namanya halwa. Maka pada saat dihidangkan dan beliau punya 2 orang murid yang sedang datang berkunjung, maka waktu baru mau makan saja halwa itu, karena sudah dipotong-potong, ini semacam kue yang sedikit agak padat, adonannya banyak dari jenis kacang-kacangan yang mahal, sudah dipotong-potong oleh istrinya. Waktu dia mau jangkau dengan tangannya bersama murid-muridnya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Dan kebetulan yang bawa makanan halwa ini adalah anak kandungnya sendiri. Lalu dia kasih isyarat kepada anaknya, coba buka pintu.
Lalu dibukalah pintu, ternyata depan pintu itu orang gila. Dan dia memberikan isyarat dengan tangannya minta makan. Bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan. Seperti orang gila biasa kita tahu bagaimana model mereka. Mereka tidak ngerti sebenarnya apa-apa karena kondisinya. Semoga Allah selamatkan kita dari kejadian seperti ini. Tapi subhanallah, waktu dia lihat orang gila minta makan, Rabi ibn Hutsaim nunjuk anaknya, suruh datang kembali dan ambil halwa ini, makanan yang mewah dan mahal ini, kasih ke orang gila itu. Lalu kemudian anaknya datang, kena patuh sebagai anak, diambil dibawa ke orang gila. Orang gilanya tidak tahu nilainya makanan tersebut. Dia bukan ambil satu potong, diambil semua satu sama wadahnya, dimakan sampai habis. Dalam kisah ini maaf, bahkan dikatakan air liur orang gila itu tumpah-tumpah di piring itu. Habis dia lahap sekali makan, dihabisin semua. Lalu dia lempar piringnya, pergi nggak terima kasih. Maka anak Rabi ibn Hutsaim datang mengambil piring tersebut, kemudian kembali dari ke ayahnya, sambil dia sedikit dongkol, dia marah. Dia mengatakan, wahai ayah, semoga Allah menjaga Anda. Tadi itu kan yang minta-minta orang gila. Kalau Anda suruh saya ke dapur ambil makanan apa saja, nah beras, gandum, apalah gitu ya. Mungkin dia tidak tahu nilainya, dia makan. Kenapa harus halwa, makanan yang ibu saya buat biayanya mahal, buatnya lama, dan khusus buat Anda dan tamu Anda, kenapa ini yang dikasih? Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Ini mungkin banyak kita persepsi sama anak ini. Tapi apa jawaban Rabi ibn Hutsaim? Ini akan mengubah persepsi kita kalau kita sejalan dengan beliau dan memahami ilmu agama. Apa kata Rabi ibn Hutsaim? Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Lalu dia pun membaca firman Allah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah merasakan maksimal balasan pahala sampai kalian memberikan dan menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Lihat bagaimana persepsi mereka dalam sedekah tersebut, dalam kedermawanan. Mereka menganggap diri mereka lebih butuh dengan sedekah daripada orang yang menerimanya. Dan tidak perlu melihat siapa orang itu. Kalau di masjid ini tiba-tiba datang, saudaraku seiman, ada orang bawa proposal pembangunan masjid misal di satu wilayah di Indonesia. Dia bawa, kemudian dia katakan, ayo bapak-bapak silakan nyumbang. Ini masjid butuh 1 miliar misalnya. Lalu kita keroyokin lah, kita bangun masjid itu, kita sumbang semua, terkumpul 1 miliar. Lalu dia pergi. Sebulan kemudian kita tahu informasi orang itu penipu. Pertanyaan sederhana, apakah kita rugi? Demi Allah di mimbar ini saya sumpah kita tidak rugi teman-teman sekalian. Karena innamal a'malu binniyat. Semua dibalas dengan niatnya. Kita niat sedekah buat masjid, Allah kasih pahala walaupun masjid belum dibangun. Dan dia menipu, dia akan dihukum dengan niat penipuannya. Lalu apa alasan kita masih menolak orang yang minta? Kadang-kadang syaitan bisikin kita, itu orang masih mampu, itu orang mungkin pura-pura. Untuk apa kita negosiasi dengan syaitan dengan poin seperti ini? Tugas kita di saat datang peluang sedekah adalah eksekusi. Bagaimana kita mengejar pahalanya. Bisa saja itu adalah sedekah terakhir kita. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Mungkin sudahnya kita meninggal dunia. Selanjutnya, kita lihat bagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini orang ulama yang sangat masyhur. Kalau anda searching juga namanya Fudail bin Iyad. Nama-nama tadi yang saya sebutkan, kalau teman-teman searching di Google, ini orang-orang salaf dulu. Kalangan tabi'in, tabi'in, orang-orang yang hidup di masa dulu yang memang mengenal generasi lebih dekat dengan Nabi SAW. Dia mengatakan pada saat dia membagi-bagi sedekahnya, dan orang-orang yang sudah terima sedekahnya pergi, sambil senyum lebar. Lalu dia mengatakan, lihatlah mereka itu, ditunjuk orang-orang yang sudah bawa sedekahnya, telah membawa perbekalanku menuju ke akhirat tanpa diupah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara memandangnya Fudail bin Iyad adalah pada saat dia sudah kasih orang makanan, pakaian, uang misalnya, maka dia bilang sama dirinya sendiri dan murid-murid di sekitarnya, lihat orang-orang itu. Mereka membawa bekal-bekalku. Ini semua nilainya misalnya Rp1.000.000, baju misalnya kita kasih 3 lembar, sepatu mungkin 2 pasang, misal contoh. Maka dia mengatakan, lihat orang-orang itu. Membawa semua itu, bekal-bekal itu ketimbangan amal tanpa diupah. Kok bisa dia bilang tanpa diupah? Karena memang orang yang menerima sedekah kita, saudaraku seiman, akan bisa menikmati memang. Dia nikmatin uang itu, misalnya dia bayar utangnya, dia biaya anaknya sekolah, dia pakai baju itu, dia pakai sepatu itu, selesai. Habis itu habis. Tapi nilainya di sisi Allah SWT tidak habis. Itu akan dibawa ke timbangan amal, walaupun orang itu sudah habis menggunakannya. Begitu persepsi mereka memandangnya, maka dia pun merasa senang dengan itu. Abu Hatim rahimahullah, seorang juga ulama tabi'in yang masyhur mengatakan, sungguh ya beliau mengatakan bakhil itu pelit untuk diri sendiri, untuk orang lain, selalu perhitungan, tidak, penolakannya jauh lebih banyak daripada dia memberi. Bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan dengan ranting-rantingnya, niscaya ia akan membawanya ke dalam neraka. Dan ketahuilah, kedermawanan
sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa yang bergelantungan pada ranting-rantingnya, maka niscaya akan membawanya ke surga. Dan ketahuilah, surga tempatnya orang-orang dermawan. Memang tempat orang dermawan, orang pelit tidak akan masuk surga. Ya. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah satu ulama masyhur, Anda juga bisa searching Imam Az-Zahabi. Beliau punya buku banyak sekali, diantaranya buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan beliau masukkan dalam kategori dosa besar pelit. Ya. Karena terlalu banyak dalil yang menyebutkan tentang larangan, ancaman dalam Al-Quran dan juga hadits Nabi SAW tentang masalah pelit. Jadi ini betul-betul poin yang harus kita sadari. Dan dikatakan juga bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, kalau kedatangan seorang fakir, ini mungkin guru terapi ya, untuk melakukan ini. Kalau kedatangan orang fakir, maka dimulai dengan senyuman yang lebar. Seraya menyambut fakir tersebut mengatakan, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Jadi mereka senyum, mereka gembira justru karena orang-orang miskin ini ada. Karena tanpa mereka, kira-kira bagaimana caranya membawa harta kita itu ketimbangan amal? Itu nggak mungkin. Saudaraku seiman. Terlalu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita jadi dermawan. Izinkan saya menyampaikan dengan sedikit agak cepat karena khutbah Jumat beberapa keutamaan yang Anda bisa dapatkan. Namun sebelumnya Nabi SAW memang memerintahkan kita untuk menjadi dermawan, dan itu perintah untuk seluruh umat Islam, tidak terkecuali dari suku manapun, laki-laki dan perempuan. Kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim, al-yadul ulya khairum yadis sufla, tangan yang selalu di atas memberi jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hiyal munfiqah, ya, tangan yang berinfak itu yang paling bawah. Yadul ulya yadul munfiqah, tangan yang di atas adalah tangan yang bersedekah. Wal yadul suflah hiyas sa'ilah, dan tangan yang di bawah maksudnya tangan yang memohon. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya manusia terbaik, dan ini kita bisa jadikan sebagai bagian dari doa kita. Manusia terbaik adalah, kata Nabi SAW, ini dikatakan bi afdhalil manazil, kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, abdun razaqahullahu malan wa ilma, seorang hamba yang Allah karuniahi dia harta dan juga ilmu. Jadi kita bisa minta, ya Allah berikan aku harta dan juga ilmu, melimpah. Hartanya melimpah, juga ilmunya melimpah. Tentu dari sumber yang 5 huruf halal, dan hindari 5 huruf yang lain, itu haram. Kita sepakat sekarang ini kita bicara masalah halalnya. Maka kata Nabi SAW, orang yang afdalul manazil, kedudukan yang paling tinggi sisi Allah adalah abdun razaqallah malan wa ilma, seorang hamba yang Allah berikan kepada dia harta dan juga ilmu. Fahuwa yattaqillaha fihi, maka dia bertakwa kepada Allah terhadap ilmu dan hartanya tadi. Wa yasulu fihi rahimah, dan dia melanjutkan hubungan silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui haknya Allah dari harta itu dengan mengeluarkan zakat dan sedekah. Fahuwa bi afdalil manazil, maka dia adalah tempat tertinggi. Keutamaan-keutamaan yang dapatkan saudaraku seiman, dengan banyak bersedekah maka pasti dosa Anda akan dimaafkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini tentunya disahihkan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu benar-benar akan menghabiskan, meredamkan dosa-dosa sehingga tidak datang lagi hukumannya, karena dosa itu berarti pelanggaran dekat sekali dengan hukuman. Maka sedekah itu bisa menghabiskan dan meredamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Kita tahu kalau untuk memadamkan api, ya 90% lah pakai air. Berarti diibaratkan sedekah itu seperti air untuk meredamkan api, itu dengan cara menghilangkan dosa-dosa. Begitu juga orang yang sedekah, maka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mahsyar. Ya, dia akan selamat di saat orang kepanasan di mahsyar. Anda bisa nanti setelah khutbah Jumat membaca beberapa ayat pertama dalam surah Al-Hajj, bagaimana Allah gambarkan dahsyatnya orang di mahsyar, dibangkitkan sempoyongan seperti orang yang mabuk tapi tidak mabuk. Bahkan orang anak kecil bisa jadi ubanan karena dahsyatnya hukuman Allah SWT pada saat itu. Orang semua ketakutan masuk neraka. Ada orang yang akan dinaungi dari 7 orang dapat dinaungi oleh Allah SWT. Ada 1 naungan untuk orang, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seseorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah dan dia menyembunyikan, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tentu tangan kanan tangan kiri pasti bisa saling tahu sebenarnya ini tangan kita. Tapi ini adalah bahasa kiasan dari Nabi SAW agar kalau kita sedekah makin kita bisa sembunyikan maka makin baik. Tentu ini sesuai dengan kondisi dan keadaan kata para ulama. Kalau kita sedang misal lagi di rumah, lagi santai, lagi di kantor, terus tiba-tiba ada yang WA dan minta bantuan, lalu kita transfer diam
diam-diam. Udah itu berarti tersembunyi, gak usah diekspos ke orang, gak usah diangkat di media, di status segala macam. Tapi kalau kotak amal di masjid, ada orang miskin lagi minta di pinggir jalan, lagi ada misalnya informasi di instansi seperti ini, ayo ada pembangunan masjid kita sama-sama nyumbang yuk. Di depan umum gak masalah kita sumbang depan umum. Jadi kita harus bedakan ya, kita harus bisa pilih ini ya, atau meletakkan pada tempatnya. Di masa Nabi SAW ada sedekah yang tersembunyi, ada sedekah yang terang-terangan. Di saat akan dikumandangkan jihad, Nabi SAW mengatakan, ayo jihad, siapa yang mau menyumbang? Maka sahabat datang dan pada menyumbang di depan umum. Nah, itu tidak salah. Jangan sampai juga syaitan bermain di benak kita seakan-akan kalau kita sedekah depan umum nanti kita riya. Riya itu hanya bisikan syaitan yang bisa kita tolak tentunya. Tinggal kita tidak iyakan maka kita akan selamat dari riya tersebut. Orang kena riya kalau dia mengikuti bisikan syaitan itu. Sedekah juga akan memperbanyak harta. Lalu apa yang kita khawatirkan? Kalau betul-betul akan memperbanyak harta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan kata Allah, maka Allah akan ganti. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izza. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah, tapi bertambah terus. Sedekah itu justru menjadi sumber kekayaan. Kita kayak sedang investasi di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menambah dari sifat maaf atau pemaaf seorang hamba kecuali kemuliaan. Allah juga melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang suka sedekah. Dalam surah Hadid ayat 18 Allah mengatakan innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksudnya dia bersedekah di jalan Allah, niscaya akan dilipat gandakan ganjaran bagi mereka dan bagi mereka pahala yang melimpah. Dijamin masuk surga selanjutnya. Orang bersedekah jamin masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man anfaqa zawjaini fisabilillah. Ya. Siapa yang bersedekah 2 pasang harta di jalan Allah. Kayak misalnya kambing atau domba atau sapi atau unta sepasang jantan dan disumbangkan di jalan Allah. Sehingga bisa dikembangkan gitu. Nudiya fil jannati ya Abdullah hadha khair. Dia akan dipanggil dari surga. Dikatakan wahai hamba Allah ini adalah kebaikan. Begitu juga sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Disebutkan dalam hadits Baihaqi, kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit dan terkena dengan sedekah. Anda sakit, yang paling pertama kalau dalam hadits ini bukan ke dokter, tapi bagaimana kita cari orang miskin kita sedekah, baik dulu kita atau buat orang-orang lain yang kita ketahui kita bisa sedekah dengan niat untuk kesembuhannya. Nabi SAW bilang begitu, obati orang yang sakit dan terkena dengan sedekah. Dan terlalu banyak orang, kisah-kisah nyata, kami sudah angkat di playlist YouTube kami ceramah tentang keajaiban sedekah. Di situ ada banyak contoh-contoh orang yang sembuh dari kanker, dari tumor, keluar dari permasalahan rumah tangganya dan segala macam hal justru karena dia sedekah. Begitu juga sedekah sebagai bukti keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wassadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti nyata terhadap iman seseorang. Karena untuk mengeluarkan apa yang kita sukai, apalagi mendahulukan orang lain itu butuh keimanan. Maka itu adalah bukti keimanan seseorang. Sedekah juga saudara keiman akan menyelamatkan dari panasnya kuburan atau siksa kuburan itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabarani dan disahihkan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, inna sadaqatu la tudfi an ahliha harrul kubur. Sesungguhnya sedekah itu betul-betul memadamkan api siksaan yang ada di dalam kubur. Orang-orang yang suka berdagang, misalnya bapak-bapak mungkin hadir ada yang berdagang misalnya, cara yang terbaik efektif untuk membuat dagangan kita itu tidak membuat kita tamak terhadap dunia atau bahkan kita mengambil hak orang lain, rutinkan sedekah. Ini saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai orang-orang yang berdagang atau para saudagar, inna syaitana wal ithma yahduranil bai'. Ketahuilah sesungguhnya syaitan dan dosa-dosa itu sangat dekat dengan transaksi jual beli. Fashubu bai'akum bis sadaqah. Oleh karena itu, hiasi jual beli kalian dengan rutin bersedekah. Dan tentu kalau kita ingin bahas terlalu banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan sedekah, tapi saya ingin tutup dengan poin penting. Di antara sedekah yang paling afdal di Ramadan ini, karena Ramadan adalah sedekah yang paling afdal, sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Maka saya kalau bertanya ke saudaraku seiman semua hadir di sini sebagai penutupan khutbah kita, maukah Anda puasa Ramadan ini anggaplah kita 30 hari puasa? Maukah Anda dapat pahala 30 puasa tapi ditambah 30 yang lain? Artinya dari 60 hari puasa, padahal cuma 30 hari kita puasa.
Puasa yang sama aja kita kerjakan, tapi kita bisa dapat double, 60 pahala. Mau enggak 90 pahala? Mau enggak 120 pahala? Mau enggak 150 pahala? Kelipatan 30. Saya yakin kita langsung bisa jawab, iya. Siapa yang tidak mau? Puasanya sama, yang kita kerahkan energi, luangkan waktu, semua sama kayak sekarang. Tapi pahalanya berlipat-lipat. Maka jawabannya tentu mau. Maka coba terapkan sedekah ini dengan cara membuka puasakan orang lain. Tidak asing bagi kita bagaimana sabda Nabi SAW, man fattara sha'ima, siapa yang buka puasakan orang yang sedang puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka sama pahala dengan orang yang dibuka puasakan, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a, tetapi tidak akan dikurangi dari pahala orang yang sedang kita buka puasakan. Satu dus air mineral, saudaraku seiman, itu kita sudah tidak asing harganya antara 20.000 sampai 40.000 rupiah. Isinya 48 gelas air. Kenapa kita nggak maksimalkan ini aja? Ini tidak terlalu besar biayanya, kecil sekali. Mungkin bahkan biasa cuma biaya orang beli gorengan di pinggir jalan atau mungkin isi sedikit bahan bakar kendaraannya gitu ya. Kalau kita beli misalnya 48 gelas air ini dan kita sumbangkan ke musola atau mungkin teman-teman pas pulang kantor biasa di Jakarta macet, maka kita taruh di motor, taruh di mobil kita. Begitu menjelang buka puasa kita bisa bagiin ke teman-teman muslim yang sedang mau buka puasa. Kadang-kadang tidak dapat buka puasa di pinggir jalan. Kalau Anda bagi 48 gelas ini di musola atau di mana saja, maka pada hari itu Anda punya 49 pahala puasa. Anda sendiri dengan 48 yang lain. Modalnya cuma 20 sampai 40 ribu rupiah. Kalau kita keluarkan setiap hari satu dus, berarti 49 puasa dikali 30. Berapa ribu pahala yang bisa kita dapatkan dari masalah ini? Kalau ada pun orang mengatakan misalnya, ya udahlah saya miskin, saya nggak punya untuk buka puasain orang. Walaupun sebenarnya Anda pasti mampu. Maka kalau orang misalnya bilang saya tidak bisa. Biasanya orang miskin itu buka puasanya di mana? Di masjid. Baik minimal bantu marbot masjid untuk menata kurbannya, menata airnya. Minimal. Kita cuma menata saja berarti kita sudah terlibat dalam masalah itu. Kalaupun orang itu masih tidak mau juga, tapi luar biasa kalau saran terakhirnya tidak mau diterima, maka orang ini betul-betul tidak ingin pahala sebenarnya. Kalau dia betul-betul tidak mau pun bantu marbot masjid, tidak mau cari pahala dengan itu, sementara dia tidak punya harta, maka dia duduk manis saja untuk buka puasa. Minimal dia tukar dengan temannya di sebelah. Cuma pindahin, ini loh, air saya berikan pada kamu, kurma saya supaya saya dapat pahala kamu. Kamu juga silakan berikan kepada saya. Ini cuma modalnya pindahin saja. Bisa meraih pahala ini. Maka teman-teman sekalian, bersifatlah dermawan. Mulailah dengan diri kita sendiri. Tidak ada namanya mubadzir kalau kita memberikan untuk diri kita dan juga keluarga kita dan siapapun selama itu adalah kebutuhan dan bukan kita berlebihan, apalagi bukan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada yang Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumat, sebagaimana sabda Nabi SAW adalah hari Jumat hari terbaik kalian. Pada hari itu Allah ciptakan Adam, Allah masukkan ke dalam surga, Allah turunkan dari surga, turunkan di bumi, dan juga Allah wafatkan Adam di hari Jumat. Dan juga ada hadits Nabi SAW yang lain mengatakan dan tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Beliau perintahkan kita untuk memperbanyak dua hal, memperbanyak doa dan juga memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam di hari Jumat ini. Dan hari Jumat ini ada beberapa riwayat, diantaranya adalah mustajab doa mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu adalah 12 waktu. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya waktu mustajab yang disiapkan hari Jumat adalah di saat khatib sedang khutbah sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib muslim di seluruh dunia akan berdoa di khutbah kedua. Dan kita akan maksimalkan ini insyaAllah. Dan ada juga riwayat yang mengatakan habis sholat asar sampai terbenam matahari. Maka hari ini adalah bergabung antara hari Jumat yang mustajab doa, berikut juga dengan kita sedang puasa di bulan Ramadan dan juga mustajab doa. Maka mari kita hadirkan fikiran hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah doa ini. Alhamdulillah. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu ya Allah dengan puji-pujian para malaikatmu, para rasulmu dan para wali-walimu. Kami memujimu ya Allah sampai Engkau menerima ini sebagai tambahan amal saleh buat kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami berkumpul di kesempatan ini di masjidmu ini adalah dengan takdirmu. Dan Engkau mengetahui niat kami adalah untuk mengerjakan kewajiban Kau bebankan kepada kami, yaitu sholat Jumat berjamaah. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna. Dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan
wajib ataupun sunnah, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas, kami sempurnakan ataupun kurang sempurna, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal dan tentu dengan pahala yang sempurna. Dan Engkau jadikan itu sebagai penyebab kami masuk ke dalam surga dan juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisimu. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan kami di negeri kami tercinta ini, Engkau buat kami bernaung di bawah langitnya, juga menikmati hasil dari buminya, maka berikanlah kami ketentraman, kedamaian, jagalah persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami. Berikanlah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas amanah dengan baik. Jadikan kami masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah kami untuk menjaga nikmat besar ini, agar kami selalu menjaga kesatuan, persatuan dan kemerdekaan kami. Dan siapa pun menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga kami dan diri kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina dan Sudan dan dimanapun yang sedang tertindas, Engkau lebih mengetahui keadaan mereka. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kami. Dan sebagaimana Engkau satukan kami di kesempatan Jumat ini, satukan juga kami kelak di surga Firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua yang terbaik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa Izzat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ya Rabbal alamin, sallallahu nabiyina wa habibina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah perintahkan kita selalu berbuat kebaikan, keadilan dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat selalu Allah, Allah akan ingat